Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, selamat datang. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua peserta webinar series, baik yang melalui Zoom ataupun melalui channel YouTube GTK Dikdas Kemdikbud. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa webinar series ini diselenggarakan dalam rangka mendukung persiapan tahun ajaran baru 2021 dalam kondisi pandemi COVID-19. Webinar ini diharapkan juga dapat menghidupkan ruang diskusi dan mewarnai ruang pembelajaran para guru pada masa pandemi COVID-19. Baik, Bapak Ibu, telah hadir di tengah kita, itu yaitu Bapak Insinyur Hendarman MSc PhD dari Pusat Penguatan Karakter Kemdikbud. Ini kita mulai perkenalan ya, inilah biodata beliau. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Eri Trisna Nurhayana, SPD, Guru Prestasi Inobel, yaitu dari SD Negeri 14 Pemecutan, Denpasar, Bali. Kalau nggak salah ini beliau juga juara 1 di MK ya, di MK ini. Oke. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, perlu kami sampaikan untuk masing-masing narasumber, paparan dalam waktu, diberikan waktu kurang lebih 40 menit, Pak Endarman, Mas Eri ya, 40 menit. Lalu nanti sisanya 40 menit untuk tanya jawab, lalu nanti ada closing statement dari narasumber 5 menit. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara ini. Monggo silakan Mas Eri, monggo silakan terlebih dahulu. Terima kasih. Boleh langsung share screen Bapak? Oh boleh. Boleh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat beliau kita bisa hadir di sini dalam kegiatan webinar dengan tema adaptasi pembelajaran di masa pandemi. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Dikdas, Bapak Edi Tejo juga selaku moderator di sini, Bapak Ibu Panitia Penyelenggara, Bapak Hendarman selaku Kepala Pusat Penguatan Karakter yang juga sekaligus sebagai narasumber, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, Bapak Ibu peserta kegiatan webinar. Om Swastiastu. Perkenalan, nama saya Eri Trisna Nurhayana, saya adalah seorang guru di SD Negeri 14 Pemecutan, Denpasar, Bali. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi Bapak Ibu tentang pembelajaran, tentang bagaimana penanaman karakter siswa dalam pembelajaran di masa pandemi. Bapak Ibu sekalian, di pendidikan dasar kita tahu bahwa pendidikan dasar itu adalah fondasi utama pendidikan formal. Keberhasilan proses pembelajaran di tingkat ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Keberhasilan tidak hanya tentang hasil belajar, namun juga melainkan mampu menghasilkan lulusan yang cerdas dan berkarakter. Nah, di usia pendidikan sekolah dasar ini adalah usia yang fundamental, di mana tidak hanya perkembangan fisik, tidak hanya perkembangan motorik yang berkembang, namun di sini juga terjadi perkembangan secara emosi, perkembangan bahasa, kemudian perkembangan kepribadian. Anak ini ditanamkan sebagai masa-masa fundamental dan masa-masa emas pada usia sekolah dasar. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, terkait dengan pembentukan karakter ini tanggung jawab siapa? Apakah hanya guru? Apakah hanya keluarga? Tentu tidak. Tetapi berkaitan dengan pendidikan, di sekolah itu merupakan tanggung jawab guru. Karena bagaimanapun juga, guru adalah ujung tombak pendidikan. Di sekolah juga ada kepala sekolah, ada juga stakeholder. Selain itu juga peran keluarga di sini sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Terlebih Bapak Ibu di situasi pandemi ini merupakan tantangan bagi guru. Tantangan bagi guru untuk mengintegrasikan
karakter ke dalam pembelajaran. Bagaimana guru menentukan strategi pembelajaran agar karakter tersebut dapat masuk ke dalam pembelajaran itu sendiri. Kita tahu bahwa pembelajaran karakter itu tidak bisa terpisah. Artinya karakter ini dibelajarkan secara holistik, mampu masuk ke dalam setiap tema yang diberikan oleh guru. Namun situasi pandemi ini juga memberikan kesadaran bahwa peran keluarga ini sangat penting, Bapak Ibu. Sekolah pertama bagi anak itu adalah keluarga, karena di keluarga ini tidak hanya tanggung jawab guru, tetapi tanggung jawab orang tua. Di keluarga itu orang tua itu lebih tahu siapa dan bagaimana kondisi anaknya. Di keluarga juga secara tersirat itu memiliki fungsi pendidikan, yaitu membentuk anak menjadi pribadi yang mantap, anak menjadi pribadi yang berkarakter, kemudian bagaimana anak mampu bermoral dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu semua, pada kondisi ini perlu diadakan kolaborasi antara pembelajaran yang melibatkan pusat pendidikan itu sendiri, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menanamkan karakter siswa pada pembelajaran di masa pandemi ini? Nah, oleh karena itu, saya melakukan pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Bapak Ibu. Saya melakukan wawancara, kemudian partisipan observasi dan pencatatan dokumen untuk memperoleh bagaimana pembelajaran berkaitan dengan penanaman karakter yang ada di sekolah dasar. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik Mills dan Haberman mulai dari aktivitas data, data display, dan konklusi. Hasilnya adalah yang pertama, pada pembelajaran di masa pandemi ini perlu diperhatikan beberapa hal. Satu, bagaimana menentukan pola pembelajaran. Bapak Ibu, di masa pandemi ini, apalagi untuk daerah zona kuning atau zona merah, tentu pembelajaran tatap muka secara langsung tidak dapat dilakukan. Salah satu yang menjawab adalah pembelajaran dengan daring. Bagaimanapun juga, transformasi pendidikan dari tatap muka menjadi daring ini menjadi sebuah solusi atau win-win solution saat ini. Itu yang harus ditentukan. Yang kedua adalah membuat rencana kegiatan. Setelah guru menentukan pola pembelajaran, rencananya seperti apa nanti dalam pembelajaran agar materi yang diberikan guru terarah dan terukur. Yang ketiga adalah membuat analisis atau integrasi karakter sesuai dengan tema pembelajaran. Ini adalah tugas guru, Bapak Ibu, di sini. Bagaimana guru mampu memilih tema, bagaimana guru mampu menentukan integrasi karakter yang bisa diberikan melalui tema pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah pelibatan orang tua dalam pembelajaran. Bagaimanapun juga ketika anak-anak belajar di rumah, keberadaan orang tua dan pelibatan orang tua itu menjadi hal yang sangat penting. Dan yang kelima adalah guru harus mampu melakukan refleksi pembelajaran. Dari apa yang sudah dilakukan guru kemudian direfleksi, sehingga ke depan pembelajaran yang seperti ini harus diapakan. Kendala-kendala yang terjadi itu harus diberikan solusi. Jadi di sini peran guru. Nah, kemudian ini adalah salah satu beberapa contoh pola pembelajaran yang dilakukan. Teman-teman kami itu ada yang menggunakan Google Classroom. Ini untuk kelas 1 juga sudah menggunakan Google Classroom. Artinya apa? Walaupun anak belum mengenal, tetapi minimal orang tuanya sudah tahu. Ini adalah salah satu bentuk keterlibatan orang tua di dalamnya. Yang kedua adalah penggunaan WhatsApp Group. WhatsApp itu sangat familiar sekarang. Hampir setiap orang yang memiliki gadget itu memiliki WhatsApp. Kemudian ada juga yang menggunakan penugasan berupa jadwal mingguan. Ini adalah untuk menjawab bagaimana ketika perangkat-perangkat ini tidak ada, Bapak Ibu. Ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif. Dalam pendidikan karakter, itu pembiasaan itu penting. Sebagai contoh, ketika guru mengawali pembelajaran, guru memberikan sebuah ingatan atau memberikan ingatan-ingatan kepada siswa, salah satunya adalah jangan lupa sembahyang sesuai dengan agamamu. Kemudian, ingat bersihkan badan dan lingkungan. Dengan pembiasaan-pembiasaan seperti ini, maka akan terjadi secara terus-menerus. Pembiasaan akan menjadi sebuah kebiasaan. Begitu pula dengan karakter. Penanaman karakter itu harus dibiasakan, diamalkan secara berulang-ulang agar menjadi kebiasaan dan terbentuk karakter sesuai yang diinginkan. Ini penting pembiasaan tersebut. Selanjutnya ini adalah salah satu pembiasaan yang dilakukan, yaitu melakukan sembahyang, kemudian membersihkan lingkungan,
kemudian mencuci piring. Pembiasaan-pembiasaan seperti ini merupakan bagian dari tugas. Karena dilakukan secara terus-menerus, ini akan terbentuk menjadi habit yang positif tentunya Bapak Ibu. Jadi ini penting dilakukan dan diberikan kepada anak sejak mereka usia dini. Selanjutnya adalah penanaman karakter dalam pembelajaran. Yang harus dilakukan guru itu adalah pengintegrasian tugas atau karakter sesuai dengan tema. Ini guru harus mengetahui tema-tema yang diajarkan dan karakter apa yang bisa ditanamkan melalui pembelajaran ini. Ini adalah salah satunya adalah tema 8 Praja Muda Karana. Itu ada kita bisa mengajak siswa untuk merawat kebun yang ada di rumah. Jadi dengan bertanggung jawab kepada kebun, bertanggung jawab ini merupakan bagian dari mereka penanaman karakter peduli terhadap lingkungan. Kemudian ada juga bagaimana guru itu mengaitkan antara kemampuan siswa untuk menyusun rapi tempat tidur. Ini adalah salah satu pelibatan orang tua dalam proses kerapian. Ini juga bagian dari peduli terhadap lingkungan. Jadi bagaimana guru mengintegrasikan karakter ke dalam tema-tema tersebut. Selanjutnya adalah menumbuhkan disiplin. Yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan disiplin adalah melalui daftar hadir. Jadi tidak hanya siswa dituntut untuk hadir tepat waktu, tetapi guru yang akan memulai pembelajaran juga hadir tepat pada waktunya. Ini adalah absen salah satu hal yang paling mudah untuk mengukur kedisiplinan siswa. Kemudian bagaimana perilaku jujur, mereka melakukan tugas sesuai dengan yang diberikan oleh guru, kemudian mereka mampu menampilkan kepada teman-temannya, kepada guru juga sebagai laporan. Pada di sini juga pendampingan dan peranan orang tua sangat penting. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Bagaimana mereka bertanggung jawab menyelesaikan tugas secara mandiri, tentu di rumah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa orang tua ingin melakukan atau memberikan hal yang paling optimal kepada anaknya. Caranya adalah dengan cara pendampingan dan pelibatan orang tua. Kemudian adanya pendampingan. Nah, pendampingan di sini yang dilakukan guru tidak hanya melakukan komunikasi dalam bentuk teks, Bapak Ibu, tetapi guru juga dapat melakukan komunikasi secara langsung, tapi lewat virtual. Apalagi sekarang di WhatsApp itu sudah bisa join untuk 8 orang. Jadi salah satunya adalah diskusi secara langsung itu juga melatih bagaimana kemampuan anak untuk berdiskusi, kemampuan anak untuk menyampaikan pendapat, itu juga bagian dari salah satu penanaman karakter di masa-masa ini, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana guru melakukan pengawasan ketika ada siswa yang belum menyelesaikan tugas, itu juga penting. Pengawasan ataupun kontrol itu perlu dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap kegiatan yang dilakukan siswa. Ini merupakan hal-hal penting bagaimana menanamkan karakter sejak dini. Pelibatan orang tua, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan bagaimana melibatkan orang tua, yaitu orang tua hadir sebagai pendamping. Jadi di sini jangan sampai orang tua yang justru menjadi murid, artinya dia yang mengerjakan tugas anaknya, itu jangan sampai terjadi, tetapi mereka hanya mendampingi siswa, mendampingi anaknya untuk mengerjakan tugas. Nah, kemudian selain mendampingi, orang tua juga diharapkan mampu menjadi contoh. Jadi orang tua sendiri bisa mengajak anaknya untuk ikut dalam kegiatan persembahyangan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana orang tua juga mendampingi anak dalam mengerjakan tugas atau membersihkan tempat tidur, itu juga bagian-bagian dari pendampingan dan pelibatan orang tua. Nah, di masa ini juga Bapak Ibu, anak dan orang tua itu jauh akan lebih dekat. Bagi orang tua yang memiliki kesenian-kesenian lebih atau kesenian tertentu, mereka dapat ikut serta melatih anaknya. Mereka ikut serta dapat mendampingi anaknya. Bahkan yang terjadi ini adalah seorang anak yang berperan sebagai dalang, Bapak Ibu. Ini mereka, si anak ini belajar menjadi dalang. Ini juga bagian dari pelibatan orang tua, pendampingan orang tua. Karena bagaimanapun juga, keluarga itu menjadi wahana untuk mendidik, mengasuh, mensosialisasikan sesuatu pada anak, mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik. Bapak Ibu, kita harus ketahui, kita harus sadari bahwa orang tua itu adalah orang pertama yang mengenal siapa anaknya, baik buruknya, apa yang mereka sukai. Sehingga dalam hal ini, pelibatan orang tua itu sangat penting. Bagaimana guru mengkolaborasi, guru mengkomunikasi dengan orang tua itu sangat penting di era-era pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Dari semua tersebut, beberapa karakter yang dapat ditemukan, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah religius. Religius bisa ditunjukkan dengan pembiasaan sembahyang mulai belajar. Nah, tidak hanya ketika mulai belajar,
Tapi anak-anak bisa kita harapkan dengan pembiasaan ini mereka akan melakukan sembahyang sesuai dengan waktunya, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian kita bisa menemukan atau menanamkan karakter disiplin. Karakter ini ditanamkan melalui kegiatan seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian melakukan absensi atau daftar hadir ketika saat pembelajaran, bagaimana mereka jika tidak bisa hadir menyampaikan kepada guru, itu juga bagian dari penanaman karakter disiplin. Kemudian karakter ketiga yang bisa muncul adalah peduli. Salah satunya adalah bagaimana si anak itu ikut membantu membersihkan halaman, peduli terhadap lingkungan. Ada karakter tanggung jawab bagaimana mereka mengerjakan tugas mandiri hingga selesai. Sini sesuai dengan petunjuk Bapak Ibu. Kemudian bagaimana mereka jujur dan mandiri. Bahwa mengerjakan tugas secara mandiri dan merupakan hasil karyanya sendiri. Ini juga bagian dari bagaimana karakter kejujuran itu ditanamkan. Nah Bapak Ibu semua, saya yakin dalam pembelajaran seperti ini kita akan temukan banyak kendala. Dari beberapa kendala saya mencoba merangkumnya. Yang pertama itu adalah kendala yang dihadapi adalah pengamatan guru yang terbatas. Jadi guru hanya bisa mengamati melalui visual-visual yang siswa berikan. Visual baik berupa foto, baik berupa video yang bisa diberikan oleh siswa. Saya yakin dalam menyajikan visual tersebut, siswa tidak bisa mengerjakan sendiri, siswa harus dibantu oleh orang tua. Nah, di sini diharapkan yang berperan penting itu adalah dalam mengerjakan tugas misalnya. Jadi yang mengambil peranan penting itu adalah siswa sendiri. Peranan orang tua hanya membantu, hanya mengawasi, hanya mengamati. Kemudian yang kedua itu adalah kuota atau signal. Ini adalah masalah umum Bapak Ibu yang terjadi antara keberadaan kuota dan signal. Kita ketahui bahwa kuota itu sekarang menjadi kebutuhan yang utama. Kita juga sadari bahwa kuota juga menjadi masalah bagi orang tua karena pekerjaan dan sebagainya. Signal juga menjadi masalah karena keragaman geografis yang kita hadapi. Namun kendala ini memang harus kita carikan solusi Bapak Ibu. Kemudian dari kendala ini akan mengakibatkan siswa yang terlambat mengirim laporan atau tugas. Nah, tugas guru di sini bisa mengkonfirmasi kepada siswa kenapa terlambat, kenapa sebagainya. Jadi di sini penting sekali ada komunikasi yang efektif. Kendala yang ketiga adalah yang ditemukan itu adalah partisipasi orang tua. Kita sadari tidak semua orang tua mampu bekerja dari rumah. Karena ada orang tua yang memang harus ketika kerja memang harus turun ke lapangan. Jadi mereka tidak bisa mendampingi anaknya penuh untuk mengikuti kegiatan belajar. Ini kendala-kendala yang memang terjadi di lapangan. Yang keempat itu adalah bagaimana mengukur pekerjaan siswa. Ini yang saya maksud tadi. Tidak jarang memang kita temukan tiba-tiba pekerjaan siswa sangat bagus atau berbeda dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Jadi guru harus benar-benar mau. Yang tahu ini adalah guru sendiri, dia yang tahu karakter muridnya, karakter siswanya seperti apa, mungkin tingkat penguasaannya seperti apa. Jadi guru sendiri, guru di daerah itu sendiri yang mengetahui ini. Tapi ini juga termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian kendala yang kelima itu adalah perangkat gawai komputer. Bapak Ibu, tidak semua siswa kita memiliki gawai sendiri. Bahkan orang tua pun tidak semua memiliki smartphone. Itu harus kita sadari. Nah, kendala ini yang kita harus carikan solusi bagaimana guru tersebut mencari inovasi. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah jika memang pembelajaran daring ini sebagai win-win solution yang akan berlanjut hingga Desember nanti, bagaimanapun juga guru bisa melakukan komunikasi atau meminta bantuan kepada tetangga terdekat dari siswa itu karena kita kan berbasis zona pembelajaran jadi jarak antar siswa itu dekat. Jadi mereka bisa minta bantuan untuk mengetahui tugas-tugas apa yang diberikan atau guru dapat memberikan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi di sini pentingnya guru untuk mendata terlebih dahulu berapa siswa yang memiliki gawai, berapa siswa yang tidak, apa-apa kendalanya di sana, penting pendataan guru di awal sehingga guru sendiri mampu mencari alternatif sendiri yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian kita sadari bahwa sebagai tripusat pendidikan keluarga, orang tua itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Kemudian di sekolah, guru bertanggung jawab mendidik peserta didik di sekolah. Kemudian masyarakat sendiri memberi pengaruh terhadap pembentukan karakter anak.
Ketiga ini harus dikolaborasikan, Bapak Ibu. Ketiga ini memiliki peranan penting sebagai tripusat pendidikan. Nah, sebagai penutup, keluarga perlu ikut andil dalam membantu peran guru di sekolah untuk mengembangkan potensi anak, termasuk karakter. Ayo bangun kolaborasi antara guru dan orang tua. Demikian dari saya. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf. Mari kita diskusi untuk mendapatkan pendidikan atau untuk menemukan solusi-solusi pembelajaran yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Om Santi. Santi.